Putrigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KC, balik lagi di program Syariah Talk di channel YouTube-nya KC UNJ Kreatif. Nah, kali ini Syariah Talk hadir dengan konsep yang berbeda, tapi tentunya masih membahas tentang seputar ekonomi Islam. Bersama saya Elvina Iryunita dari staf Departemen Kajian BSO KCFE UNJ. Pembahasan kita kali ini mengenai tentang cita-cita kok jadi investor muda. Nah, di sini saya nggak sendirian karena saya sudah ditemani oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Mbak Indah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya nih Mbak Indah, apa kabarnya? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih kira-kira semingguan akhir ini? Semingguan akhir ini sebenarnya lebih sibuk kerja kali ya, karena ya, udah full juga, udah full juga. Karena udah new normal, udah divaksin gitu kan, jadi udah mulai full kerja. Sama ya paling belajar dikit buat nambah skill kali ya. Oh iya benar. Oh berarti WFA udah nggak ada nih, jadi full ke kantor terus? Iya full ke kantor terus. Full ke kantor terus ya. Oh iya kan Sobat Kasih belum kenal jauh lebih dalam ya sama Mbak Indah. Boleh kalau gitu Mbak Indah untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan saya Indah, diundang sama Kasih ke sini, katanya mau ngajak ngobrol tentang investasi syariah. Kesibukan saya kerja ya di salah satu perusahaan sekuritas, Indo Premier Sekuritas, sebagai brand manager dari produk IPOT Syariah. Oh gitu, jadi kita suatu kehormatan banget ya didatengin langsung sama ahli dalam bidang investasi. Udah gitu brand manager langsung dari IPOT Syariahnya ya? Iya. Oke. Oh iya nih Mbak Indah, sebelum kita mengadakan program ini, kita udah melakukan social eksperimen gitu Mbak Indah. Kayak misalnya kita mau wawancari beberapa Sobat KC mengenai tentang udah sejauh berapa pengetahuan mereka tentang investasi. Dan ternyata dari hasil survei yang menyatakan itu, ternyata masih banyak banget yang kurang mengerti tentang investasi itu apa, atau masih bingung dengan langkah awalnya. Nah, makanya dari kelompok studi ekonomi Islam ini, KSE ini akhirnya mengadakan Q&A kepada Sobat KSE. Dan ternyata juga alhamdulillah antusiasme Sobat KSE itu tinggi banget dan banyak banget pertanyaan yang masuk. Dan kali ini makanya kita mengadakan program ini, sekaligus selamat juga kepada Sobat KSE yang pertanyaannya terpilih langsung di sini dan akan dijawab langsung oleh Mbak Indah nih sebagai pakarnya. Jadi gugup aku. Gak apa-apa ya Mbak Indah. Nah, kita mau tahu lebih dalam lagi nih tentang investasi itu. Mungkin kita awali dari pertanyaan yang mendasar dulu kali ya Mbak Indah, bisa dijelaskan kepada Sobat KC. Sebenarnya apa sih investasi itu menurut Mbak Indah? Investasi itu sebenarnya kalau mungkin Sobat KC di sini ada yang mahasiswa ekonomi pasti udah paham lah ya. Maksudnya di kuliah di manajemen investasi atau portofolio suka ada tuh pengertian investasi itu apa. Jadi sebenarnya secara sederhananya investasi itu kita menaruh aset kita ke nilai yang dalam jangka panjang gitu, itu akan naik nilainya gitu. Contoh, kita beli tanah dengan harapan harga tanah di masa yang akan datang gitu ya, itu naik gitu. Iya, benar. Jadi investasi itu beda sama nabung. Kalau nabung itu kan kita cuma ngumpulin uang. Iya, kalau investasi itu kita membelikan uang tersebut suatu aset yang dengan harapannya nilainya itu akan bertumbuh gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita nabung kan biasanya malah kalau kita taruh di bank uangnya kepotong sama ininya ya, ada adminnya, ada bunganya dan semacamnya. Nah, kalau misalkan investasi insya Allah akan ada nilainya gitu ya di akhir pembagian dividen ya istilahnya ya. Iya, itu kalau untuk saham. Oh ya, untuk saham. Oke. Terus Mbak, kan sekarang nih terutama bagi Kasih kan membahas tentang ekonomi Islam. Ada nggak sih sebenarnya investasi syariah itu? Investasi syariah sebenarnya ada ya banyak. Mungkin teman-teman juga sebelum familiar sama di pasar modal nih, lebih familiar sama yang aset-aset kayak tanah gitu kan, atau properti gitulah ya. Kadang kita juga suka bilang emas itu investasi gitu kan. Itu semua sebenarnya salah satu bentuk investasi juga. Cuman ada nih salah satu bentuk investasi lain yang lebih murah. Karena kan kalau kita beli emas atau misalkan mungkin emas sekarang udah murah ya, atau misal properti deh gitu, tanah gitu ya. Itu kan
butuh uang yang cukup besar gitu. Jangankan mungkin teman-teman yang masih mahasiswa, saya aja juga masih ngumpulin, masih belum ini ya iya, mau beli buat tanah. beli aset tersebut gitu. Karena kan tanah di sekitaran Jakarta itu harganya cukup fantastis gitu kan. Makanya ada salah satu produk investasi namanya di pasar modal syariah gitu ya. Itu ada berbagai macam produk yang ternyata bisa dimulai dengan uang atau modal awal itu Rp100.000 aja. Jadi kan buat teman-teman yang masih mahasiswa ini terjangkau banget. Bahkan banyak juga beberapa teman-teman lain yang ternyata baru umur 17 tahun gitu, baru punya KTP gitu kan, masih SMA udah mulai berinvestasi. Iya, jadi udah enak sih sekarang ya, bisa gampang, mudah, terus murah juga. Jadi syariah itu ada juga investasi yang syariah. Ada investasi. Tapi berarti ada nggak perbedaan dari investasi syariah dan konvensional itu yang paling mendasar itu perbedaannya apa tuh Mbak? Yang paling mendasar sebenarnya ada di prinsip syariah yang dijalankan ya. Kalau investasi konvensional nggak usah jauh-jauh ke investasi. Kita kalau ngomongin ekonomi aja nih, ekonomi syariah sama konvensional, konsepnya beda banget kan. Konvensional tuh kalau Adam Smith itu bilang kan untung gitu kan. Gimana cara dapat profit setinggi-tingginya dengan modal serendah-rendahnya gitu kan. Sedangkan kan kalau dalam ekonomi syariah itu keuntungan tetap harus dikejar, tapi ada yang pertama itu kan berkah gitu kan. Ya, gimana yang kita lakukan itu tidak merugikan orang lain gitu kan. Itu dalam konsep ekonomi syariah. Investasi syariah juga sama gitu kan. Dari sisi produk, gimana produknya dipilih yang tidak bertentangan prinsip syariah. Dari sisi mekanisme transaksi, gimana mekanisme transaksinya juga sesuai prinsip syariah. Dari pelaku pasarnya, gimana pelaku pasar berinvestasi atau bertransaksi itu enggak merugikan orang lain gitu kan. Berarti. Itu yang harus dijagain tuh di situ. Karena kan biasanya kalau kita udah serakah dalam arti ya, pikirannya udah cuan, udah untung gitu kan. Ya udah bodo amat orang mau rugi, orang mau gara-gara kita orang mau stres, yang penting kita untung. Gitu ya. Nah, dalam prinsip syariah itu nggak diperbolehkan. Oh, jadi karena memang syariah itu untuk mensejahterakan semua umat ya. Iya, betul banget. Perekonomian. Oke deh. Kalau misalkan ini nih Mbak, bagi orang yang udah tahu nih, kan tadi udah bahas kita juga investasi itu apa, tapi mereka masih bingung nih. Nah, gimana caranya mereka itu tahu dan juga langkah awal untuk memilih investasi yang cocok, terutama bagi yang pemula atau bagi untuk para mahasiswa? Ada nggak sih langkah awalnya tuh Mbak? Langkah awal sebenarnya dipelajarin dulu kali ya teman-teman ya. Oh iya. Karena sebenarnya gini, konsep investasi itu sendiri kan gimana cara kita mendapatkan keuntungan gitu kan. Tentunya dengan mendapatkan keuntungan tersebut akan ada risiko yang mengikuti gitu ya. Kadang kita itu suka salah mindset gitu ya. Salah mindset itu ya udah investasi itu emang tujuannya buat untung, tapi kita lupa sama risiko gitu. Iya, bener banget. Itu yang harus diperhatikan ya. Jadi orang tuh kadang ya udah investasi yang penting untung, risikonya ditinggalin gitu kan. Ada ngeliat temen beli saham A untung, jadi ikut-ikutan. Iya gitu kan. Mau beli saham sekarang udah nggak ngetren, adanya ngetrennya cryptocurrency. Nah itu gitu jadi kan. ikut-ikutan lagi. Padahal gitu. Belum ngerti ilmunya apa, resikonya gimana kalau kita yang tanam gitu istilahnya, kita yang ikutan. Iya gitu ya, betul. Ya. Kalau udah belajar, sebenarnya kan kalau belajar sekarang udah enak ya. Kayak Kasih sekarang nih lagi ngadain kegiatan edukasi online gitu kan. YouTube lain juga suka banyak yang bahas tentang hal tersebut. Nggak kayak dulu lah informasinya susah. Kalau sekarang kan akses informasi udah banyak. Kalau udah belajar, langkah selanjutnya adalah buat akun investasinya. Kalau pengen investasi di pasar modal gitu kan. Salah satunya mungkin kalau di Indo Premier bisa di Indo Premier gitu kan, atau di tempat lain gitu kan. Intinya disesuaikan sama kebutuhan, fungsi dan sebagainya sih. Jadi tetap harus dicari tahu lebih dulu. Iya. Kalau ngomong tentang mempelajari lebih dalam tentang investasi itu, menurut Mbak, jadi perlu nggak sih mentor langsung secara orang khusus nih buat mengajari kita, atau hanya ya udah perlu belajar dari YouTube aja, atau menurut Mbak gimana? Ya, sebenarnya masing-masing orang kan biasanya beda ya pattern belajarnya ya. Ada orang yang gue nggak suka kalau sama orang gitu kan, pengennya belajar sendiri. Sendiri. Ada orang yang, kalau belajar sendiri kalau bingung nggak bisa nanya nih, butuh mentor nih gitu kan. Jadi sebenarnya patternnya beda-beda.
balik lagi kenalin diri sendiri dulu sih, gimana cocok cara belajarnya. Gitu. Toh sebenarnya kegiatan edukasinya itu kan udah banyak ya, dari bursa juga sering ngadain kegiatan edukasi gratis gitu kan. Bisa sering-sering ikut kegiatan itu terus tanya sama narasumber kan bisa. Oh bisa, iya sih, kan. benar-benar. Terus kalau misalkan mau baca atau mau cari video-video edukasi di channel YouTube banyak banget yang bahas gitu. Contohnya di sini ya Mbak. Contohnya di sini gitu kan. Atau mungkin di perusahaan penyedia jasa investasinya kayak sekuritas atau perantara lain gitu kan, suka adain juga tuh kegiatan kegiatan edukasi. Kegiatan edukasinya. Gitu kan. Kalau aku nggak tahu ya kalau tempat lain ya. Kalau di Indo Premier emang sering ngadain kegiatan edukasi gratis buat nasabah. Suka ada tuh dari Indo Premier. Iya gitu. Nah itu bisa ikutan gitu kan. Nah itu kalau misalkan di tempat lain ada yang ngadain juga ikutan aja. Kan toh gratis toh gitu gratis ya. Juga nambah ilmu Betul. juga ya kan. Jadi balik lagi ke kita tuh termasuk orang yang gimana nih bisanya belajar sendiri atau memang butuh mentor gitu ya Mbak. Oke. Sip. Oh ya Mbak, kalau misalkan menurut Mbak sendiri investasi yang aman, tapi kan tentunya kita mau yang aman dan juga return yang menjanjikan nih. Nah, ada nggak kira-kira investasi yang menurut Mbak aman dan return yang menjanjikan? Sebenarnya kalau dibilang ada gitu ya. Mungkin kalau sedikit cerita waktu tahun 2020 kemarin di saham gitu ya. Kalau di saham syariah itu ada salah satu saham syariah yang emang lagi naik daun lah ibaratnya tahun 2020 gitu ya. Nah itu namanya kode sahamnya itu BRIS. BRIS ini kode saham BRI Syariah. Oh, BRI Syariah. Karena BRI Syariah ini udah merger sama 3 bank syariah besar kan ya, judulnya gitu kan. Itu ada BRI Syariah, BNI Syariah, sama Mandiri Syariah. Iya, Syariah Mandiri ya. Nah itu 3 bank syariah besar tersebut kan gabung tuh jadi Bank Syariah Indonesia. Gitu. Nah BRI Syariah itu sahamnya udah listing di Bursa Efek Indonesia. Gara-gara hal tersebut gitu kan, itu kan berarti ada asumsi kenaikan aset, kenaikan potensi laba dan sebagainya gitu kan, sehingga harga sahamnya jadi naik gitu. Itu naiknya cukup pesat dari 500 sampai 2000. Oh berarti benar lumayan gitu. Kan, coba beli dari 500 rupiah 500 sampai jual di 2.800 kalau nggak salah. Sempet 3.000 juga, cuman aku lupa sih itu sempat sampai 3.000 atau enggak. Nah itu cukup signifikan, bahkan beberapa teman saya akhirnya yang bilang, aduh kenapa nggak beli lebih banyak ya. Gitu kayak kan. Nyesel sendiri ya. Iya, tapi ya balik lagi gini, nggak semuanya kayak gitu. Itu kalau kita tahu produknya ya, kita tahu sahamnya gitu ya, kita tahu bisnisnya gitu kan. Kalau misalkan kita nggak tahu bisnisnya, kita nggak tahu produknya, contoh, walaupun sahamnya saham syariah ya, kan banyak orang yang saham syariah, insya Allah berkah, gitu kan. Tapi ternyata kan belum tentu yang berkah itu menguntungkan gitu. Iya, maksudnya gini ya, ada risikonya gitu. Walaupun sahamnya ini ada label bilangnya saham syariah atau produk reksadana, ada reksadana syariah, tetap ada risikonya. Karena balik lagi investasi syariah atau konvensional, risiko tetap ada. Risiko tetap gitu. ada. Tapi gimana cara meminimalisir risiko tersebut gitu. Nah, cara meminimalisirnya itu adalah dengan cara kita tahu produknya. Kalau misalkan saham, kita ngerti bisnis perusahaannya. Oh ya, perusahaannya apa, bergeraknya apa. Paling simpel sih itu sebenarnya ya. Kita ngerti bisnis perusahaannya, kita paham apa yang menyebabkan bisnisnya itu naik, apa yang menyebabkan bisnisnya itu turun, gitu kan. Kalau udah kayak gitu, baru deh nanti itu yang paling minimal ya. Baru nanti kalau misalkan bisa belajar lebih lanjut, silahkan belajar lebih lanjut, baca laporan keuangannya gitu. Itu lebih komprehensif lagi gitu ya. Tapi yang paling penting awalnya itu dulu, kenali produknya dulu. Kalau reksadana syariah ya di mana siapa yang ngelola gitu kan, di mana ditempatkannya itu juga harus tahu gitu. Oh iya, oke. Berarti gitu ya Sobat Kasei. Kita harus tahu dulu produknya apa sehingga kita tahu nanti itu akan memberikan return yang menjanjikan atau tidak serta aman. Oh ya, tadi Mbak Indah ngomongin reksadana nih. Kira-kira tuh perbedaan saham sama reksadana itu apa sih? Dan kalau misalnya kita nih sebagai pemula, apa kita harus pilih saham dulu atau kita mau reksadana dulu atau kita malah milih investasi ke aset yang berwujud, contohnya misalkan emas gitu, Mbak? Menurut Mbak apa gimana tuh?
Jadi gini, setiap orang itu punya profil risiko yang beda-beda. Oh gitu iya. ya. Aku misalkan aku punya aset misal 60% di saham, itu belum tentu cocok sama kamu gitu kan. Atau sama sobat kasih lainnya gitu ya. Itu masing-masing orang beda-beda. Ada orang yang rugi 100 rupiah atau ngelihat penurunan nilai 1.000 rupiah gitu, itu udah pusing gitu. Iya, langsung kayak pengen stres aja iya, gitu bawaannya gitu kan. Nah, tapi sebelum kita ngomongin itu, mungkin aku sedikit tadi bedain sedikit ya tentang saham sama reksadana gitu ya. Nah, saham itu adalah surat kepemilikan perusahaan. Jadi kalau kita beli saham, artinya kita beli bisnis perusahaan, gitu kan. Nah, harga saham ini cenderung fluktuatif biasanya. Kalau teman-teman mungkin suka lihat drama-drama Korea gitu ya, itu suka ada naik turun harga saham atau rapat umum pemegang saham, itu sebenarnya sama praktiknya. Gitu di ya. Indonesia juga kayak gitu ya? Iya sebenarnya, cuman mungkin di luar drama-drama yang lain ya. Iya benar-benar. Nah, jadi misalkan setiap perusahaan itu mau mengambil keputusan bisnis di masa yang akan datang, dia harus mengumpulkan para pemegang saham. Dia kasih tahu, dia kasih laporan, setuju nggak nih dengan apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah, kalau mayoritas pemegang sahamnya setuju, maka bisa dilakukan. Atau misalkan direksinya ada yang korup atau ada yang manajemennya nggak bagus. Ya. Nah itu pemegang saham mayoritas itu bisa menurunkan direksinya. Gitu. Mengambil tindakan si pemegang saham mayoritas itu. Iya betul gitu ya. Jadi tuh sama banget sebenarnya praktiknya gitu ya. Kalau kita lihat suka di drama-drama Korea gitu kan. Nah itu untuk saham. Nah kalau saham syariah apa? Saham syariah tentunya bisnisnya yang sesuai dengan prinsip syariah gitu kan. Kalau bisnis minuman keras itu enggak lah ya. Gitu kan. Kalau jasa keuangan konvensional gitu kan, itu kan bunga itu kan mengandung unsur riba ya dalam praktiknya, sehingga jasa keuangan konvensional itu yang pakai sistem bunga itu tidak boleh, tidak termasuk saham syariah. Bahkan sebenarnya nggak cuma tadi kan main bisnisnya ya, tapi ada juga kasus misalkan dari sisi distribusinya. Misal gimana tuh? Dia produksi botol. Botol itu buat kayak gini, botol buat air kemasan gitu ya. Halal-halal aja dong. Halal aja. Gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Suatu saat perusahaan tersebut produksi botol, dia mau ekspansi bisnis, kerjasama sama perusahaan minuman keras. Jadi dia mau produksi botol untuk kemasan minuman keras. Gitu kan? Oke. Produk awalnya halal nih, tapi distribusi produknya non halal, sehingga perusahaan tersebut itu nggak masuk ke dalam saham syariah. Gitu bisnisnya. Jadi itu nggak cuman dilihat dari sisi main bisnisnya apa, tapi dari sisi distribusi bisnisnya kemana. Distribusi bisnisnya tuh kemana? Benar. Dari pokoknya end to end bisnisnya kayak gimana gitu, itu harus dilihat. Gitu. Itu saham. Kalau reksadana, nah reksadananya ada orang-orang yang aduh Mbak Ina, aku males ngeliatin atau analisis laporan keuangan, itu ribet banget Mbak, gitu ya kan. Sih bener banget. Ada orang yang nggak sempet ngelakuin itu atau bahkan punya biasanya mendingan bisa nggak sih Mbak Indah kalau aku titipin aja uangnya ke Mbak Indah. Kadang ada juga yang gitu kan. Nabung daripada, kali ya. Daripada nitipin ke saya, mendingan langsung nitipin ke manajer investasi gitu. Jadi? Nah, ketika manajer investasi mengelola produk ya, mengelola dana gitu kan, dia menghasilkan suatu produk itulah yang disebut reksadana syariah. Gitu. Jadi bedanya saham sama reksadana itu ya tadi ya. Jadi kalau saham kita pilih sahamnya sendiri, kita beli sahamnya. Kalau kita pantau sendiri sahamnya. Kalau reksadana itu kita cukup liatin gimana kinerja manajer investasinya aja. Jadi yang ngelola mereka tuh. Iya, mereka kita cuma kayak ngeliat tadi laporan keuangannya aja bagaimana. Misal kita lihat laporan, uang kita tuh ditaruh di mana aja sih gitu kan. Itu ada, jadi ada laporannya, namanya Fund Fact Sheet gitu. Nah itu bisa dilihat di laporannya, lagi untung nggak ya, kinerjanya lagi bagus nggak ya, isi saham-saham. Misal kalau reksadana saham itu ditaruhnya di saham. Jadi si manajer investasi kelola dananya di saham syariah. Nah itu dilihat tuh, saham-saham yang ada dalam reksadananya lagi naik atau turun ya gitu.
Jadi menurut Mbak Indah prefer kemana nih Mbak, untuk kita buat sebagai pemula milih untuk saham aja atau reksadana atau malah ke investasi emas gitu Mbak? Oke, kan tadi aku udah jelasin sedikit tentang profil risiko ya. Nah itu setiap produk investasi itu memiliki risiko yang beda-beda. Iya tentunya. Dan potensi return yang beda juga. Misal kalau beli emas gitu ya, emas ini salah satu produk investasi yang returnnya biasa aja, so-so lah gitu kan. Tapi dari sisi risiko juga rendah gitu. Kenapa? Karena emas ini sebenarnya fungsinya lebih ke pelindung nilai, pelindung aset lah gitu ya. Jadi nggak mungkin orang nggak butuh emas sebenarnya kan. Nggak mungkin orang nggak tertarik sama emas karena awal mula pertukaran perdagangan gitu kan dari emas gitu ya, kan. emas perak gitu ya. Gitu. Nah, emas ini memiliki potensi return yang biasa aja, kenaikannya bahkan per tahun itu cukup rendah gitu kan. Tapi dari sisi profil risiko, dari sisi risikonya gitu, itu cukup rendah juga. Nah itu boleh tuh buat teman-teman yang nggak mau rugi gitu kan, biasanya gitu kan. Ya gitu tuh. Ada juga reksadana. Kalau reksadana itu sedikit lebih tinggi lagi profil risikonya dari emas gitu, karena kan dia dikelola di produk-produk investasi yang berisiko. Salah satunya tadi ada saham, ada sukuk gitu ya, ada deposito syariah gitu kan, juga ditaruh di situ reksadana. Dalam reksadana itu juga isinya kayak gitu, sekumpulan produk investasi yang seperti itu gitu kan. Nah karena dia juga dikelola sama orang yang lebih kompeten gitu lebih ya, lebih ahlinya, sehingga profil risiko dia juga nggak setinggi kalau kita beli sahamnya langsung gitu. Tentunya returnnya juga nggak setinggi kalau kita beli sahamnya langsung, karena kan kita harus bagi fee ke manajer investasi, bagi fee ke bank custody gitu kan, bagi fee ke agen penjual perantara reksadana gitu kan, kayak gitu. Jadi memang yang seperti itu tergantung dengan profil risiko kita masing-masing gitu, cocok atau enggak dengan produk investasinya. Jangan sampai jangan sampai kita nggak suka rugi gitu ya, atau deg-degan gitu kan kalau ngelihat portofolio atau ngelihat di aplikasi, aduh sahamnya merah nih gitu, turun atau kayak gitu, turun, padahal kalau secara nilai turunnya cuman Rp1.000 gitu kan, itu udah deg-degan, nggak bisa tidur, keringat dingin. Wah itu jangan gitu kan, nggak baik buat kesehatan, nggak baik buat mental nih sobat. Silahkan pilih produk investasi lainnya yang cocok sesuai dengan profil risiko kita, juga tujuan investasi juga sih. Gitu. Iya, berarti gitu ya sobat. Berarti bisa dimulai dari emas atau reksadana atau saham, balik lagi ke tergantung sobat kasih mau yang resikonya seperti apa dan returnnya juga yang seperti apa. Iya. Oke, baik. Terus Mbak, kalau misalkan nih ada lagi pertanyaan dari sobat kasih, pengalamannya mungkin ya mereka punya modal gitu Mbak. Nah, tapi modal ini mereka bingung untuk satu sisi dia mau investasi, satu sisi juga dia ingin membuka usaha atau uangnya itu mau dipakai buat hal-hal yang lainnya, misalnya kayak mau lanjut S2 atau pengembangan skill mereka. Jadi mereka bingung nih, modalnya lebih baik digunakan untuk investasi saja atau malah untuk buka usaha atau profesi atau semacamnya gitu Mbak. Ya sebenarnya itu balik lagi sih, kalau misalkan suka nanya mending investasi atau bisnis, itu sebenarnya hal yang sama sih ya, cuman beda aja kan. Kalau investasi itu kita beli bisnis orang gitu kan, misal kalau di saham gitu kan. Nah kalau misalkan kita bisnis sendiri, buka bisnis UMKM ya kita ngejalanin sendiri gitu kan. Itu pilih lagi berdasarkan dengan minat teman-teman, karena balik lagi kan kalau kita nggak terlalu minat sama hal tersebut, juga dari sisi belajarnya juga nggak excited gitu. Iya sih, benar-benar nggak semangat gitu kan. Iya kalau nggak sesuai sama ini keinginan atau semacamnya. Jadi makanya nggak semuanya itu cocok buat teman-teman. Toh kita juga sebenarnya nggak bisa maksain orang buat investasi buat investasi di saham gitu, karena kan produk investasi lain itu banyak kayak yang tadi udah dijelasin gitu. Jadi masing-masing dengan teman-teman sendiri itu seperti apa nih, kenali diri sendiri dulu gitu kan. Itu kalau bisnis ya, kalau nanya bisnis atau investasi. Nah kalau nanya aku punya uang tabungan tapi bingung nih mau investasi dulu apa mau S2 dulu. Misal udah ada nih
uang tabungan 20 juta contoh ya, Iya. mau buat S2 rencananya, tapi gara-gara video ini mau Mau buat investasi, investasi gitu iya. kan. Nah balik lagi kalau kayak gitu, investasi ini nggak boleh pakai uang yang sudah direncanakan ya. Aku kasih tahu ya, karena gini, investasi ini harus dari sisi harus pakai uang dingin gitu ya, harus pakai uang nganggur, dan juga Iya, misalnya nggak bener-bener. boleh punya tabungan 20 jutanya langsung Langsung masukin saham. investasi gitu ya, bikin Langsung beli investasi saham. gitu kan, beli saham atau reksadana gara-gara habis lihat video ini gitu. Itu nggak disarankan juga teman-teman. Jadi karena teman-teman masih pemula, aku saranin untuk pakai uang yang menurut teman-teman kecil nominalnya. Berapa sih? Misal teman-teman kalau kehilangan uang, ikhlasnya tuh di berapa nominalnya gitu. Oh gitu. Aduh Mbak ya, Ina, aku nggak bisa kehilangan uang lebih dari 100.000 contoh. Oh berarti investasi mulai dari 100.000 gitu kan, atau 100.000 ke bawah. Sekarang kan banyak gitu kan, di pasar modal saham-saham juga ada kayak Sido muncul. Ini bukan rekomendasi ya, saham aja ya. Itu harganya di bawah Rp1.000 per lembar saham gitu kan. Nah itu murah gitu kan. Bisa kita gunakan ya. Betul, nggak harus mulai dengan modal yang besar. Mulai dengan modal yang kecil sambil proses belajarnya nikmatin. Benar. Gitu. Habis itu baru deh kalau udah ngerasa cukup oke, cukup nyaman, nambahin modal sedikit demi sedikit. Gitu. Pakai uang nganggur. Jangan buat kuliah S2 dibuat investasi, buat bayaran buat investasi gitu kan. Semuanya jadinya punya uang langsung investasi aja nah, deh. Itu jangan gitu, tergantung itu kita uangnya untuk apa gitu. Karena balik lagi, investasi itu ada risikonya. Kalau lagi untung, kalau lagi buntung. Kalau lagi buntung nggak jadi S2, ya kasihan dong. S2 nggak jadi, investasinya juga menurun deh. Menurun gitu kan. Makanya balik lagi pakai uangnya uang dingin. Atau uang yang udah kita siap untuk kehilangan. Iya betul. Balik lagi sih, misalkan Mbak Ina aku dapat dapat uang jajan 500.000, kekecilan nggak sih 500.000 kayaknya itu bagi SMA, untuk anak-anak SMA sejuta lah ya. Boleh sejuta kuliah ya. mahasiswa ya. Sejuta lah ya sebulan gitu kan. Sejuta sebulan Mbak Indah gitu kan. Oh ya udah, itu sejuta buat apa aja? Buat beli kuota, buat jajan, buat nongkrong, buat beli buku gitu kan. Bukan berarti kamu investasi terus kamu jadi jarang nongkrong sama temen gitu kan, karena jadi nolep nanti gitu karena kan. Nungguin aja tuh investasi gitu kan. Ya nggak apa-apa nongkrong gitu kan, cuman ya mungkin nominalnya dikurangin dikit gitu, sisihkan. Oh berapa yang bisa disisihkan? Oh kira-kira 100 sampai 200.000 lah. Ya udah mulai dari situ, 100 sampai 200.000. Ketika udah ngerasa cukup mahir, terus kita udah bisa ngelola uangnya dengan bagus, tambahin lagi boleh gitu. Bahkan ada beberapa juga teman-teman mahasiswa yang karena ngerasa udah cukup pede sama dirinya, mulai nekat minjem sama orang tua 1 juta 2 juta, boleh nggak? Boleh kan, sama orang tua ya. Iya, jangan sama pinjol ya. Berabe itu Mbak. Iya betul. Nah dari yang sudah Mbak Indah jelaskan ya mengenai investasi, ini kan bisa jadi motivasi nih buat saya pribadi, buat Sobat KC juga. Nah sekarang saya mau tahu dong apa yang menjadi motivasi Mbak Indah untuk terjun langsung di dunia investasi, dan selama ini kurang lebih Mbak Indah bergelut di bidang investasi udah berapa lama ya Mbak? Berapa lama ya? 4 atau 5 tahun kali ya, dari semester 5 sih kalau nggak salah. Dari gitu. udah mulai dari kuliah ya Mbak? Iya. Oh jadi udah 5 tahun lamanya nih ya Sobat KC. Nah apa yang membuat Mbak Indah bertahan sampai saat ini? Karena kan kita tahu resiko tuh tinggi ya Mbak ya. Sebenarnya awal, jadi ini aku mau cerita lucu. Oh boleh banget. Awal aku investasi saham, sebenarnya motivasinya bukan buat kelola uang, biar kelihatan keren. Karena gue punya saham nih. Iya gitu kan. Dan sebenarnya kayak penasaran aja gitu, karena sering ngelihat drama Korea kok. Kan aku juga suka nonton drama Korea. Iya bener-bener. Lihat drama Korea kok gini ya sahamnya, penasaran gitu kan, bisa nggak sih kita beli saham di Indo gitu kan. Oh iya, terus di kampus ada namanya galeri investasi bursa. Ya, sok-sokan deh masuk kan, ke kakak-kakaknya bilang, Kak aku pengen buka akun gitu kan. Gitu. Langsung tuh buka akun, pas jadi nggak ngerti apa-apa, dan itu emang susah banget waktu itu nyari informasi kayak sekarang kan. YouTube masih belum banyak konten kreator. Yang membahas konten kreatornya belum banyak yang bahas tentang saham gitu. Bahkan kayak produk atau perusahaan-perusahaan perantaranya juga
nggak banyak yang pakai channel tersebut untuk edukasi gitu kan. Nah akhirnya waktu itu kepo-kepo terus ketemu sama komunitas investor saham pemula. Nah waktu itu belajar dari situ. Sampai sekarang kenapa masih punya saham, karena ngerasa cocok aja sih karena gitu kan. ngerasa cocok di saham. Balik lagi ya, ini tuh cocok-cocokan ya. Cocok-cocokan nih Sobat Kasih, jangan Mbak Indah cocok, kalian oh ya Mbak Indah cocok nih beli saham gitu kan. Karena beda-beda. Bahkan ada aku sempat kenal kalau sobat sobat Kasih tahu Mang Amsi gitu ya. Mang Amsi itu beliau itu founder founder Syariah Saham gitu kan. Nah itu beliau itu cerita ke saya emang nggak punya produk investasi lain Mbak Indah gitu. Saya 100% di saham uang saya gitu. Nggak ada, saya dana darurat saya di saham gitu. Padahal kan kalau dalam teori dana darurat itu tidak boleh disatukan. Iya, nggak boleh disatukan. Nggak boleh di aset yang berisiko gitu kan. Paling baik itu ya deposito syariah atau reksadana pasar uang syariah gitu kan. Atau emas gitu. Atau itu emas, boleh tuh. Iya. Tapi dia nggak naruhnya di saham 100% gitu. Nah itu kenapa bisa gitu ya? Tergantung cocok-cocokan gitu. Beliau merasa ya selama ini untung-untung aja di saham dan emang passionnya gitu ya, lebih tertariknya di saham gitu. Jadi ini balik lagi sih, kalau dari aku pribadi sebenarnya makin kesini makin mulai kebuka pikiran gitu kan, karena kan awalnya tadi buat keren-kerenan tapi ternyata wah ini harus diseriusin dan harus diseriuskan dan menguntungkan. Waktu itu ingat banget untuk pertama itu invest 300 untung jadi 500. Waduh, itu ngerasa wah untung ya gitu. Gue gak kerja tapi gue dapet keuntungan yang ya, bisa luar biasa, jajan-jajan apa gitu ya, sepatu baru gitu kan. Nah itu awalnya dari situ akhirnya kayaknya ini menarik kalau untuk diseriusin gitu kan. Dan jadinya aku lebih tertarik di saham. Sebenarnya aku nggak punya saham doang sih, ada tadi reksadana juga. Pak di situ juga. Karena harus di-split kan. Karena sebenarnya profil resiko aku nggak begitu suka yang berisiko banget gitu. Jadi aku turunin sedikit, salah satunya dengan cara didiversifikasi atau dipecah asetnya. Ada di saham, ada di reksadana gitu. Oke deh, semoga ini juga bisa jadi motivasi lagi buat Sobat Kasih lebih tertarik lagi kepada investasi-investasi gitu. Nah Mbak, ngomong-ngomong di sekarang kan lagi masa pandemi ya, kan kita juga belum tahu nih kapan berakhirnya pandemi seperti ini. Ada nggak tips, sebenarnya beda nggak sih kalau kita di masa yang biasa aja sama masa pandemi gini, tips untuk memulai atau memilih investasi, ada nggak Mbak? Tips untuk mulai atau memilih produk investasi, sebenarnya mungkin aku boleh minjem tagline-nya salah satu e-commerce kali ya, mulai aja dulu. Kenapa gini? Mulai aja dulu. Kita nggak bisa sih cuman belajar teorinya aja tapi nggak praktik gitu. Karena sebenarnya kan kalau dalam faktanya sendiri kesenjangan informasi antara teori dan praktik itu cukup lebar gitu. Banyak dulu tuh aku sering banget kan ke kampus-kampus sebelum pandemi kan ngisi seminar, dan banyak mahasiswanya yang bilang kalau diajarin dia dapat informasinya itu short selling sama short trading itu sama gitu kan. Istilah salah satu istilah di pasar modal. Padahal sebenarnya dalam praktiknya itu beda gitu kan. Short trading jual beli jangka pendek, short selling itu jual saham yang belum dimiliki gitu kan. Perbedaannya jauh, cuman memang istilahnya kelihatan gara-gara ada shortnya sama depannya gitu kan. Kelihatan sama gitu istilahnya, padahal sebenarnya beda secara praktik. Jadi kita nggak bisa cuman kuasain teorinya aja tapi praktiknya nggak dilakukan. Jadi tetap yang tadi aku bilang, coba mulai dari uang yang menurut kalian kecil gitu, nggak harus langsung banyak modalnya gitu kan. Sambil belajar gitu kan. Kalau itu ternyata kayak tadi pengalaman aku kan awalnya kepo gitu kan. Terus kalau misalkan itu lama-kelamaan kayaknya cocok nih, jadi mulai diseriusin. Kayak gitu juga sih gitu kan. Kepoin aja dulu, mulai dulu gitu kan, buka akun investasinya dulu, terus pilih saham yang misalkan kalau saham ya, pilih saham yang sering produknya kita pakai gitu kan. Karena kan dari mau tidur sampai bangun tidur gitu kan, kita tuh berinteraksi sama produk-produk gitu ya, menggunakan produk-produk yang ternyata sahamnya bisa kita beli gitu kan. Benar. Itu kan menarik banget gitu kan. Jadi suka pakai sabun Unilever gitu. Ternyata pas kemarin Unilever bagiin dividen, ada infonya gitu kan, mau bagiin dividen,
ya kita dapat hasilnya gitu kan. Jadi nggak cuman konsumennya aja. Konsumen aja, tapi kita juga bisa memiliki sahamnya dari perusahaan tersebut gitu. Ya betul. Jadi kayak harus dibarengin antara teori dan praktiknya gitu. Karena nggak bisa langsung nggak bisa dipisahin gitu, karena tadi ada kesenjangan informasi yang cukup lebar juga. Orang-orang suka salah sangka aja gitu, sama istilah-istilah di pasar modal yang mungkin nggak familiar kalau kita bukan jadi investor gitu. Berarti tips awalnya adalah mulai aja dulu, kepoin aja dulu gitu. Oke deh. Oh ya nih Mbak, kita udah membahas banyak banget tentang investasi itu apa, langkah mulainya bagaimana, sama sharing-sharing cerita dari Mbak Indah itu seperti apa ya kan. Nah untuk sebagai akhir nih ya Mbak ya, sebagai penutup, Mbak boleh dong kasih pesan nih untuk para Sobat KC, untuk juga investor muda, salam-salam pesan-pesan yang ingin Mbak Indah sampaikan, boleh. Aduh apa ya, deg-degan nih. Oke, motivasi ya sebenarnya gini, Sobat KC gitu ya. Untuk kita mengelola uang dengan baik itu sebenarnya nggak bisa secara instan. Itu harus belajar karena kita ngubah habit gitu kan. Makanya salah satu caranya dengan cara mulai berinvestasi gitu. Jadi mulai sedikit demi sedikit menyisihkan uang untuk berinvestasi gitu kan. Itu sebenarnya bukan hal secara instan yang akan kita dapatkan gitu kan. Itu jadi nggak ada namanya investasi biar cepat kaya gitu kan. Tapi investasi itu cara untuk mengelola uang dengan tepat gitu kan. Makanya harus dimulai sejak dini. Saya sebenarnya menurut saya mulai waktu semester 5 kenal saham itu masih belum cukup nih sebenarnya gitu kan. Iri juga ngelihat teman-teman yang masih SMA yang baru punya KTP udah mau mulai kelola uangnya dengan baik, belajar dengan baik gitu kan. Nah, tapi nggak ada salahnya daripada kita nggak mulai sama sekali, ya harus mulai dari sekarang gitu kan. Itu kita ngubah habit, balik lagi ya. Jadi harus dimulai sejak dini dan itu memerlukan waktu yang cukup lumayan lama supaya kita mulai terbiasa untuk menyisihkan dana kita, mulai terbiasa untuk berinvestasi gitu. Jadi memang ini pelan-pelan mesti dilakukan sejak dini. Karena gini, tingkat literasi keuangan di Indonesia itu cukup rendah gitu kan. Inklusinya juga cukup rendah di baik itu di pasar modal syariah ataupun di industri lainnya. Bank itu paling tinggi karena orang biasanya terpaksa buka akun di bank buat gajian. Tapi dari sisi literasi produknya mereka nggak paham. Itu dia buat apa nabung di bank, buat apa beli deposito gitu kan. Itu orang nggak paham. Jadi mayoritas masyarakat Indonesia itu masih belum bisa mengelola uangnya dengan baik sebenarnya. Gitu pun saya masih belajar gitu kan. Makanya harus dimulai dari sekarang, belajar dari sekarang karena emang ini nggak diajarin di kelas. Gitu. Kalau teman-teman mungkin suka baca-baca artikel atau mungkin nanti suka kepo ini tentang gimana sih cara orang luar untuk mendidik anaknya, mereka itu udah mulai ngebiasain ngedidik anak mereka untuk mengelola uang sejak dini biasanya, bahkan sejak umur masih TK atau baru masuk SD gitu kan, udah mulai diajarin gimana caranya dia ngelola uang dengan baik gitu. Nah kalau di kita enggak gitu kan, di kita ya udah habis minta gitu kan. Makanya ini mulai dari sekarang itu harus mulai diubah habitnya gitu, karena dengan mengelola uang dengan baik itu akan memastikan tingkat kesejahteraan kita di masa depan itu lebih baik lagi gitu. Oke nih Mbak Indah. Aduh, mudah-mudahan tepat ya motivasinya ya. Ini udah tepat banget, lebih dari kata tepat mungkin. Nah itu dia Sobat KC pesan dari Mbak Indah. Semoga semakin membuat Sobat KC semangat dan yakin untuk menjadi investor muda. Dan pokoknya dimulai dari mulai aja dulu ya Mbak ya. Betul, mulai aja dulu. Oke deh, sip. Kalau gitu terima kasih banyak ya Mbak Indah sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini untuk sharing-sharing, memberikan pengetahuan yang baru tentang investasi dan semacamnya. Terima kasih Mbak Indah. Sama-sama. Terima kasih juga loh udah diundang. Sama-sama. Nah Sobat Kasai, kita ada tagline nih Mbak. Oke, kita sama-sama yuk Mbak. Ya, 1, 2, 3. Salam investor muda. Oke Sobat Kasai, itu dia perbincangan kita pada sesi kali ini mengenai tentang investasi bersama dengan Mbak Indah. Terima kasih saya ucapkan kepada Sobat Kasai yang setia menonton sampai hingga akhir ini.
Dan kalau misalkan Sobat Kasei suka dengan videonya, boleh di like dan juga kirim kritik dan sarannya boleh di komentar. Ataupun kalau Sobat Kasei mau berlangganan untuk mendapatkan video terbaru dari Kasei UNJ Kreatif, silahkan klik tombol subscribe-nya. Kalau gitu, saya Elvina dan juga beserta staf Departemen Kajian pamit undur diri. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.